Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini. Baik, di video kali ini kita akan coba beberapa tool ataupun aplikasi for Android untuk tunnel cuy. Yang dimana mungkin dari kalian sudah ada beberapa yang familiar dan kita akan coba ada perubahan atau tidak dalam tes speednya Pak ya. Mungkin ini akan sedikit menjawab pertanyaan kalian, entah itu yang pemula ataupun yang sudah lama. Apakah benar sebuah APK itu akan mempengaruhi speed yang dihasilkan dari tunnelnya gitu Pak ya. Nah, untuk pertama-tama di sini kita harus memastikan untuk RSRP RSRQ dari signal modemnya Pak ya, ataupun handphonenya, karena di sini saya menggunakan handphone Xiaomi dan kita cek untuk RSRP dan RSRQ-nya Pak. Jadi kita download Monster dulu, pastikan download di Play Store secara gratis. Lalu kita cek di sini saya menggunakan si biru dengan frekuensi 1800 4G LTE, dan di sini teman-teman bisa perhatikan untuk RSSI-nya itu 9,5, lalu untuk RSRP-nya 104 ya, naik turun ya, 104 103, dan RSRQ-nya -6 sampai -5, lalu SINR-nya 12 dB Pak, kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini Pak ya. Nah, ini kalian bisa perhatikan. Jadi kita fokusnya ke si biru ini Pak ya, dengan frekuensi 1800 Pak. Oke, baik. Kita cek di sini untuk lognya ya, kurang lebih seperti inilah Pak ya. Baik. Kita akan coba tes speed Pak ya, menggunakan beberapa APK yang mungkin kalian sudah familiar. Baik. Di sini untuk yang pertama tentunya saya akan menggunakan si V2 box. Nah, oke. Ini sudah connect dan ya seperti ini Pak ya, kurang lebih. Ntar ini kok ngebug ya, saya buka lagi APK-nya dan ya seperti ini Pak ya. Nah, ini sudah connect. Nah, itu servernya sudah muncul dan kita akan coba tes speed dulu Pak ya. Kita akan coba tes speed menggunakan V2 Raybox. Nah, oke, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk unduh dapat 42 Mbps dan unggahnya itu ataupun uploadnya dapat 12 Mbps dengan ping 66. Dan ini menurut saya masih lumayan untuk ngegame, YouTube dan streaming lainnya, itu masih oke Pak ya. Baik, kurang lebih seperti ini. Kita keluar lagi dan kita pastikan lagi. Di sini masih sama Pak ya, mainnya di 9,5 102. Baik, di sini kita disconnect saja, lalu kita beralih ke HTTP custom Pak. Nah, di sini juga saya sudah setting dan sudah saya ini Pak ya, sudah saya masukkan akunnya dan kita coba connect. Dan ini baru pertama kali saya connect-kan Pak ya. Kita tunggu sampai connect. Baik, di sini sudah connect Pak ya. Kita cek lognya, sudah connect, kurang lebih seperti ini. Mantap jiwa. Jika sudah seperti ini, kita langsung tes speed apakah sama ataupun ada perubahan ya. Kita coba aja cek. Baik, untuk pingnya dapat 62 dengan speed uploadnya atau unduhnya 70 Mbps dan unggahnya 16 Mbps. Ini lebih cepat Pak katanya Pak ya. Dan untuk streaming game dan nilainya seperti ini, kalian bisa lihat. Oke, lumayan Pak ya. Baik, di sini ini sudah untuk HTTP custom dan di sini ya minim iklan Pak daripada V2 Ray 2 box barusan Pak. Lalu di sini kita akan mencoba Nico Box. Nah, oke, untuk ini tidak ada di Play Store. Ini tentunya harus downloadnya di Google dan semua linknya admin akan sertakan di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar di video ini. Silahkan kalian cek linknya di sana dan kalian bisa langsung unduh ataupun download Pak. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini saya sudah memasukkan akunnya dan kita coba tes konekkan. Ini juga baru pertama kali menggunakan di handphone Android ini. Oke, kita cek. Oh, bentar, kita belum pilih akunnya Pak ya. Kita klik. Baik, kita tunggu dan di sini sudah connect ya, seperti ini aja untuk Nico Box. Dan kita coba cek di sini untuk speednya seperti apa Pak, untuk kecepatannya gitu Pak ya.
Baik, untuk hasilnya sudah selesai dan untuk unduhnya ataupun downloadnya itu di 53,5 bps dan untuk unggahnya 11,7 bps dan untuk streaming dan nilainya itu juga oke, mantap punya Pak ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dan kita disconnect aja karena ini udah selesai Pak ya. Kita cek lagi untuk dan monster. Di sini kita cek di sini untuk RSSI 93 102 ya, naik tetap ya, 102 103 106 dB 13 dB. Oke, naik turun karena cuaca angin Pak. Di sini kita akan coba Clash for Android. Ini juga tidak ada di Play Store, ini adanya di Google Pak, karena memang dulu sempat muncul di Play Store tapi sudah kayaknya hilang Pak ya. Baik, di sini kita pilih si akunnya, saya namakan new untuk akunnya ataupun profilnya, dan untuk settingannya seperti Open Clash yang ada di OpenWrt, kita langsung klik start. Oke, kita konekkan, kita izinkan aja. Lalu untuk proxy-nya kita pilih karena ini masih direct ya, kita pilih mode, lalu direct mode, kita cek. Oke, nggak ada Pak ya. Bentar kita cek dulu di global mode, kita cek di sini masih global. Nah, di sini masih ke direct. Jadi kita harus pilih best ping. Nah, kenapa seperti ini? Karena ini settingannya persis sama OpenWrt, Open Clash yang ada di OpenWrt. Jadi kita bisa memasukkan beberapa akun dan bisa pindah-pindah. Ya, tinggal bagaimana kita cara merakit config akunnya Pak. Baik, di sini sudah kedetek ataupun kepilih di best ping untuk grupnya, dan untuk akunnya cuman ada satu. Untuk pinnya dapat segitu dan ini trafficnya udah jalan, dan kita langsung tes speed. Ntar kita cek dulu untuk atmosfernya ya, seperti ini Pak ya. Yang barusan saya lupa ya untuk cek atmosfernya ya, untuk RSSP, RSRQ nya. Lalu kita hubungkan kembali, dan ini full tunnel Pak ya, tidak ada kota lokalnya, lebih seperti itu. Oke, untuk hasilnya udah selesai, dan untuk unduhnya itu 61 Mbps dan untuk unggahnya 12,0 Mbps. Dan untuk streaming, game, YouTube dan lainnya itu masih lumayan Pak. Baik, ini udah selesai untuk test speed dari Clash for Android Pak. Jadi kita disconnect aja, dan karena ini tidak ada di Play Store, ternyata tidak ada iklan Pak ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kembali lagi kita harus cek monster. RSSI-nya di minus 95, RSRP 100,1 102 dan RSRQ 8 sampai 6 dB, dan ya ini lagi turun karena lagi angin kencang di sini, dan ini udah naik turun Pak. Ya kurang lebih seperti inilah. Oke, lalu kita buka HDV. Nah, ini ada di Play Store. Ini ada iklan atau enggak ya, dan ini akunnya udah saya masukkan dan kita tinggal klik tap to connect. Oke, ini udah connect Pak, dan di sini dapat ping 7,3 ms. Oke, kita tes speed kembali. Seperti biasa kita net monster dulu, cek. Oke, seperti itu Pak ya. Untuk RSSI, RSRP-nya jika udah kita tes speed dan kita gaskan mulai. Baik, ternyata jika kita menggunakan APK ini itu selalu lost connect ya di uploadnya ya, entah apanya nih ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Semoga membantu pertanyaan kalian, dan jika ada rekomendasi tool ataupun APK yang lain yang ingin admin tes, silahkan komen. Dan untuk kalian yang bertanya providernya apa, ini pakai provider Sibiru, kalian sudah bisa cek di tampilan monster barusan. Dan begitu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian, dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.